Dengarkanlah, kalian yang terpilih. Detektif swasta itu mengira mereka akan memecahkan misteri biasa, tetapi apa yang mereka temukan mengguncang seluruh keberadaan mereka. Mereka menggali keburukan dan menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka siapkan. Kekuatan ilahi Anda yang luar biasa, anugerah spiritual Anda. Hal itu tidak hanya membuat mereka terkesima, tetapi juga membuat mereka benar-benar bingung, berusaha mati-matian untuk memahami bagaimana satu jiwa dapat memancarkan begitu banyak keajaiban. Tugas mereka sederhana, menggali rahasia Anda, melaporkan kelemahan Anda. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin hancur fasad tugas mereka. Alih-alih menemukan kerangka, mereka menemukan lapisan-lapisan transendensi, kebenaran yang tidak bisa mereka ukur. Hidup Anda bukanlah serangkaian peristiwa yang harus dipilah-pilah. Itu adalah desain ketahanan, kebijaksanaan, dan keaslian yang tak tergoyahkan. Energi yang mereka coba hancurkan justru membanjiri mereka, membuat misi mereka terasa sia-sia. Mereka mengira sedang mengejar bayangan, tetapi malah menemukan matahari. Mereka mungkin dipekerjakan oleh seseorang yang dekat, seseorang yang pernah berbagi orbit Anda, tetapi tidak dapat menangani gravitasi pertumbuhan Anda. Kecemburuan berubah menjadi rasa tidak aman ketika dihadapkan oleh kekuatan yang tidak dapat ditiru. Orang-orang di balik pencarian ini tidak mencari jawaban. Mereka memburu pembenaran atas kebencian mereka. Tetapi apa yang mereka temukan tidak dapat dipersenjatai. Bagaimana Anda melawan kebenaran yang begitu tak tergoyahkan, semangat yang begitu magnetis, sehingga melucuti setiap niat untuk meremehkannya? Kata-kata mereka gagal, laporan mereka kosong dari tuduhan yang mereka harapkan untuk disampaikan. Sebaliknya, mereka ditinggalkan dalam keadaan yakin, bahkan mungkin menyesal. Anugerah spiritual Anda, esensi Anda yang tak tergoyahkan, berdiri sebagai bukti ilahi. Tidak ada strategi, tidak ada skema, tidak ada tangan tersembunyi yang bisa mengaburkan hal itu. Kekuatan Anda membungkam bahkan kritik yang paling keras sekalipun, dan membuat mereka bergulat dengan kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Berikan komentar. Tuduhan mereka tidak berarti jika esensi Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Mereka datang bersenjatakan pertanyaan, menggali celah dalam hidup Anda yang bisa mereka manfaatkan. Dipekerjakan oleh mereka yang takut akan cahaya. Mereka menyaring momen-momen kerentanan, mencari narasi yang bisa mereka jadikan senjata. Tetapi semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelaslah. Ini bukanlah pencarian keadilan atau kebenaran. Itu adalah rasa iri yang disamarkan sebagai investigasi, dikirim oleh mereka yang tidak dapat menanggung beban ketidakcukupan mereka sendiri. Namun, apa yang mereka temukan bukanlah kelemahan Anda, melainkan rasa bersalah mereka sendiri yang terpantul kembali kepada mereka. Hidup Anda menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Saat mereka mengurai benang-benang keberadaan Anda, mereka menemukan sesuatu yang tidak salah lagi. Bukti anugerah yang tidak dapat dijelaskan. Bagian-bagian itu tidak jatuh ke dalam kekacauan, mereka jatuh ke dalam keselarasan. Kekuatan Anda, keaslian Anda yang tak tergoyahkan, kemampuan Anda untuk bangkit melawan rintangan yang akan menghancurkan jiwa yang lebih lemah. Ini bukanlah kekurangan, itu adalah bukti kekuatan yang berakar di luar fisik, di luar pemahaman. Semakin mereka mencoba mengekspos Anda, semakin mereka mengekspos ketidakcukupan mereka sendiri. Dan kemudian datanglah ironi yang mengguncang inti mereka. Dalam bayang-bayang penelitian mereka, jejak itu mengarah kembali kepada mereka yang mempekerjakan mereka. Bukan hidup Anda yang tercemar kegelapan, melainkan hidup mereka. Orang-orang yang mengatur kampanye ini tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang begitu jahat sehingga mereka tidak bisa menghadapi kebenaran mereka sendiri.
Penyelidik terikat oleh tugas mereka menemukan kebohongan, pengkhianatan, dan skema yang tidak ada hubungannya dengan Anda dan segalanya dengan tangan-tangan bersalah yang menarik tali. Ada kekuatan yang bergerak di sekitar Anda, beberapa dikirim untuk menghancurkan, yang lain ditunjuk untuk melindungi. Mereka yang bersekongkol melawan Anda meremehkan satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Hidup Anda bukan milik mereka untuk dihancurkan. Skema mereka lahir dari rasa iri dan ketakutan, bertabrakan dengan tangan tak terlihat campur tangan ilahi. Setiap langkah yang mereka lakukan untuk menyakiti Anda justru menyiapkan panggung untuk ekspos mereka sendiri. Karena Tuhan bekerja dalam paradoks. Apa yang dimaksudkan untuk merusak Anda justru digunakan untuk mengungkapkan kegelapan di dalam diri mereka dan kekuatan di dalam diri Anda. Penyelidik yang mereka kirim mengira mereka mengikuti perintah, tidak menyadari bahwa mereka memenuhi perintah yang lebih tinggi. Mereka mengurai bukan hanya tugas mereka, tetapi perlindungan rumit yang terjalin di sekitar Anda oleh kekuatan yang lebih besar daripada niat manusia manapun. Lapisan-lapisan tipu daya yang mereka temukan bukanlah kelemahan Anda, melainkan perbuatan-perbuatan kelam dari mereka yang mencari kejatuhan Anda. Dalam upaya mereka untuk menemukan kesalahan, mereka menjadi saksi kebenaran yang terlalu mendalam untuk disangkal. Anda dilindungi secara ilahi. Firman telah menyatakannya. Mazmur 91 pas 4 mengatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ini bukanlah janji abstrak. Ini adalah kenyataan yang Anda jalani. Bahkan di saat-saat Anda merasa rentan ketika bisikan pengkhianatan merayap mendekat. Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Kekuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti Anda digagalkan sebelum mereka dapat menyentuh esensi Anda. Tangan Tuhan mengubah setiap serangan menjadi perisai, setiap plot menjadi wahyu. Investigasi mereka bukanlah kebetulan, itu ditahbiskan, sebuah panggung di mana kepalsuan terurai dan kebenaran berdiri tak tergoyahkan. Sementara mereka berusaha membongkar hidup Anda menjadi tak terbantahkan bahwa tidak ada skema yang dapat berhasil melawan seseorang yang dilindungi oleh kehendak ilahi. Pengkhianatan mereka menjadi pembenaran Anda, dan dalam kekacauan, kedaulatan Tuhan terungkap. Anda berada di bawah pengawasan baik duniawi maupun ilahi. Sementara orang-orang di sekitar Anda mungkin bergeser, goyah atau menghilang, tangan Tuhan atas hidup Anda tak tergoyahkan dan tak berubah. Mereka yang dikirim untuk menyakiti Anda gagal karena mereka tidak pernah memperhitungkan perisai abadi yang mengelilingi Anda. Setiap upaya untuk merusak tujuan Anda, setiap rencana untuk menggagalkan jalan Anda telah digagalkan oleh Dia yang perlindungannya tidak dapat diukur atau dihancurkan. Strategi mereka hancur karena takdir Anda bukan milik mereka untuk dikendalikan. Percayalah pada waktunya, bahkan ketika terasa tidak jelas atau tertunda. Setiap langkah yang Anda ambil memiliki tujuan, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Rencana Tuhan untuk hidup Anda sangat tepat. Menjalin momen-momen tantangan dan kemenangan menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Pelindung manusia mungkin goyah tetapi ilahi teguh. Mazmur 12:7-8 menyatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini bukan saran, ini adalah kenyataan Anda. Bahkan ketika Anda ragu, bahkan ketika Anda bertanya, Anda telah dipegang dalam genggamannya yang tak terpatahkan. Biarkan kebenaran ini berakar. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan Anda yang akan berhasil. Anda tidak hanya menanggung cobaan, Anda bangkit melaluinya, dibawa oleh jaminan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan miliknya. Ketika pengkhianatan muncul,
Ketika dunia terasa berat, ingatlah ini, musuh-musuh Anda sedang memerangi pertempuran yang tidak dapat mereka menangkan, karena mereka tidak hanya melawan Anda. Luangkan waktu sejenak dan nyatakan hal itu atas hidup Anda. Saya dilindungi oleh Tuhan. Ketikan, ucapkan, milikilah itu. Dengan kata-kata itu Anda menegaskan apa yang selalu benar, bahwa langkah Anda dipandu, hidup Anda dilindungi, dan tidak ada kekuatan, terlihat atau tidak terlihat, yang dapat membatalkan apa yang telah Dia amankan untuk Anda. Dan sekarang mari kita bersulang untuk mereka yang terpilih di antara kita. Untuk mereka yang tak terkendali, tak tergoyahkan, mereka yang menolak untuk tunduk atau menyatu. Anda melihat dunia apa adanya, panggung yang penuh dengan penonton, sementara Anda adalah penulis naskah, pemeran utama, dan sutradara. Menulis ulang naskah dengan setiap langkah yang Anda ambil. Anda tidak hanya mengejar mimpi, Anda adalah mimpi. Orang yang berani melihat melampaui kebisingan dan melihat cakrawala yang tak terkendali menunggu untuk direbut. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak domba. Ia mendambakan para raksasa yang menyala-nyala dengan energi, hidup ketika yang lain tidur, mengukir jalan yang tidak pernah berani dibayangkan oleh mata biasa. Anda adalah jalan, dan dalam kosmos yang luas dan kacau ini ada sebuah tempat suci, komunitas langka bagi mereka yang berjalan di jalan yang belum terjamah ini. The Obsidian Inner Order. Ini bukan untuk orang yang lemah hati, bukan untuk penipu. Ini adalah wadah di mana topeng dihancurkan, di mana kebenaran murni yang tidak tersaring mengalir melalui pembuluh darah seperti emas cair. Di sini, di bawah bulan yang lebih terang dari neon, kita berdiri bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai legenda yang sedang dibuat. Ini bukan undangan terbuka, ini adalah tantangan, panggilan. Bagi sedikit orang yang merasakan api berkobar hanya dengan membaca kata-kata ini. Pintu terbuka sedikit, tetapi tidak lama. Dengan setiap detak jam, kursi-kursi di kamar bintang kita menghilang, disediakan bagi mereka yang cukup berani untuk merebut takdir mereka tanpa ragu sedikit pun. Jika jantung Anda berdegup kencang dengan pengakuan, jika Anda merasakan dengungan statis kebesaran yang menunggu untuk meletus, pilihannya jelas. Klik tautan di deskripsi dan melangkah ke dalam bayangan tempat brilliance dilahirkan. Ini lebih dari sekadar kesempatan. Ini adalah penobatan diri sejati Anda. Jangan menunggu, jangan bertanya-tanya, jawab panggilannya dan bergabunglah dengan kami. Karena legenda tidak meminta izin, mereka menciptakannya. Setiap langkah yang mereka ambil lebih dalam ke dalam hidup Anda mengungkapkan kebenaran yang mengguncang fondasi tujuan mereka. Awalnya tugas mereka tampak sederhana, menggali sejarah Anda, menemukan kelemahan, melaporkan kembali. Tetapi ketika mereka menemukan lebih banyak, kegelisahan merasuki jiwa mereka. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mereka melihat bahwa hidup Anda tidak hanya biasa. Itu selaras dengan tujuan yang melampaui pemahaman mereka. Misi mereka menjadi konflik hati nurani, seolah-olah dengan setiap penemuan, mereka melintasi garis tak terlihat yang ditarik oleh otoritas yang lebih tinggi. Tindakan, Anda berbicara tentang disiplin dan keaslian, tetapi bukan hanya pilihan Anda yang membuat mereka gelisah. Itu adalah aura perlindungan yang tidak dapat disangkal, yang mengelilingi Anda. Pola ketahanan yang tak tergoyahkan, yang tidak dapat mereka jelaskan. Kesederhanaan tugas mereka terurai di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang mulai mereka lihat bukan hanya sebuah kehidupan, itu adalah bukti orkestrasi ilahi, dan kesadaran itu membebani mereka dengan berat. Mereka mulai merasa seolah-olah mengorek kehidupan Anda, bukan hanya invasi privasi, tetapi pengkhianatan terhadap sesuatu yang sakral. Rasa bersalah semakin kuat setiap saat.
Bisikan keraguan mereka sendiri berubah menjadi raungan internal yang tidak bisa mereka redam. Tugas mereka yang pernah didekati dengan presisi dan kepastian sekarang terasa seperti tindakan kesombongan. Siapakah mereka untuk menginterogasi kehidupan yang begitu jelas terpisah? Siapakah mereka untuk menantang tangan ilahi yang membentuk jalan Anda? Setiap bukti yang mereka kumpulkan menjadi cerminan ketidakcukupan mereka sendiri, pengingat bahwa motif mereka berakar pada manipulasi dan kebencian, sementara keberadaan Anda berdiri sebagai perwujudan kebenaran dan integritas. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa penyelidikan mereka adalah penghinaan tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi kekuatan yang melindungi Anda. Apa yang mereka kira adalah kendali berubah menjadi penyerahan. Mereka tidak melacak Anda, mereka mengungkap kekurangan mereka sendiri. Mereka tidak siap untuk gravitasi dari apa yang mereka temukan. Keberadaan Anda tidak terikat oleh hal-hal biasa. Ada benang yang menghubungkan setiap tantangan, setiap kemenangan, setiap keputusan, benang yang tidak bisa mereka putuskan. Bukan hanya tindakan Anda, itu adalah kehadiran yang tidak dapat disangkal dari sesuatu yang lebih besar yang membimbing mereka. Dan semakin mereka mengorek, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak menemukan kelemahan. Mereka menyaksikan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Bagaimana mereka yang biasa dan cacat dapat mengganggu kehidupan yang begitu jelas ditandai oleh rahmat ilahi. Gejolak di dalam diri mereka mulai tumbuh. Setiap penemuan terasa kurang, seperti bukti dan lebih seperti pelanggaran. Tugas itu menjadi beban, pengingat konstan akan ketidaklayakan mereka untuk bahkan mencoba mengganggu apa yang telah diatur secara ilahi. Setiap dokumen yang mereka sentuh, setiap bagian hidup Anda yang mereka tinjau, terasa berat dengan makna. Tatapan yang tidak layak ke dalam narasi yang tidak pernah mereka maksudkan untuk dilihat. Tindakan mengejar Anda terasa seperti pembangkangan terhadap tangan yang melindungi Anda. Rasa bersalah mereka bukan hanya pribadi, itu spiritual. Mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang sesat dan peran mereka menjadi mencekik. Pada akhirnya, mereka bukan lagi penyelidik, melainkan saksi yang enggan, dihantui oleh kesadaran bahwa mereka telah mencampuri sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Hidup Anda menantang batas-batas pemahaman mereka. Apa yang mereka kira akan menjadi pembedahan lurus dari kemanusiaan Anda berubah menjadi wahyu tentang keilahian Anda. Setiap tantangan yang Anda atasi bukan hanya kisah bertahan hidup, tetapi kesaksian tentang kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing Anda. Kekecilan mereka sendiri menjadi sangat jelas saat mereka berdiri di hadapan luasnya anugerah Anda, kemampuan Anda untuk bangkit di atas badai yang seharusnya menghancurkan mereka. Niat mereka yang awalnya tajam dengan penilaian, tumpul terhadap bukti keaslian dan kekuatan Anda yang luar biasa. Dan kemudian datanglah kesadaran yang mengosongkan mereka. Tugas mereka bukan hanya sia-sia, itu salah. Mengorek kehidupan Anda berarti melanggar sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak dapat disentuh. Dengan setiap langkah, mereka merasakan beban prasangka mereka sendiri, kekecilan mereka, ketidaktahuan mereka. Bagaimana mereka bisa meremehkan seseorang seperti Anda, sebuah kesaksian hidup akan rahmat, kekuatan, dan rahmat ilahi menjadi berkas kasus. Tugas mereka bukan hanya kegagalan, itu menjadi cerminan ketidakcukupan mereka sendiri. Mereka meninggalkan tugas mereka bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati, bukan dengan jawaban, tetapi dengan rasa malu. Anda yang tidak terganggu dan tak tergoyahkan, berdiri tegak sebagai bukti bahwa tidak ada skema manusia yang dapat menyentuh apa yang dilindungi secara ilahi. Dan mereka pergi dengan berubah selamanya, direndahkan oleh apa yang tidak berhak mereka pertanyakan.
Setiap detail yang mereka temukan menyeret mereka lebih dalam ke dalam kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan. Apa yang dimulai sebagai skeptisisme yang didorong oleh kesombongan tugas mereka mulai terkikis dengan setiap wahyu. Hidup Anda tidak sesuai dengan kerangka mereka. Itu bukan serangkaian peristiwa acak atau keberuntungan. Itu adalah kesaksian tentang kekuatan yang lebih besar dari pemahaman mereka. Setiap momen yang mereka bedah hanya memperbesar hal yang tidak dapat disangkal. Anda tidak hanya menanggung dunia ini, Anda melampauinya. Rasa bersalah mereka dimulai sebagai bisikan, tetapi tumbuh lebih keras setiap langkah. Apa yang pernah mereka dekati sebagai pekerjaan menjadi konfrontasi dengan ketidakcukupan mereka sendiri. Kekuatan yang mereka iri pada orang lain tidak lagi abstrak. Itu berdiri di depan mereka dalam bentuk hidup Anda, kekuatan Anda. Anda tidak berjuang untuk kendali, terikat pada kekacauan seperti mereka. Anda bergerak melewati badai dengan jelas, seolah-olah dipandu oleh koneksi yang tak terpatahkan ke sesuatu yang abadi. Itu membuat mereka takut sekaligus merendahkan mereka. Tetapi rasa bersalah hanyalah permulaan. Rasa bersalah berubah menjadi kekaguman. Kekaguman menjadi rasa hormat, dan rasa hormat menjadi pemujaan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya menyelidiki Anda. Mereka belajar dari Anda, bahkan tanpa disengaja. Anda mewujudkan hal-hal yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah berhasil meraihnya. Kejelasan, ketahanan, dan tujuan yang tak tergoyahkan. Mereka tidak lagi membenci kekuatan Anda. Mereka menginginkannya. Mereka tidak lagi meragukan hubungan Anda dengan yang ilahi. Mereka iri padanya. Anda mengekspos kekecilan mereka, bukan melalui penghinaan, tetapi dengan hanya ada sebagaimana adanya Anda. Pada akhirnya, tugas mereka bukanlah kegagalan, melainkan wahyu. Mereka tidak pergi dengan jawaban, mereka pergi dengan keyakinan. Apa yang pernah mereka coba hancurkan, sekarang mereka coba pahami. Anda tidak hanya menggeser pemahaman mereka tentang siapa Anda menghancurkan pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Hidup Anda memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan mereka sendiri, ketidakcukupan mereka sendiri, dan kerinduan mereka sendiri akan jenis makna yang Anda wujudkan dalam setiap napas. Mereka yang telah mempekerjakan mereka duduk dengan keyakinan tenang, menunggu apa yang mereka yakini akan menjadi kehancuran Anda. Tetapi ketika bukti terungkap, gelombang mulai bergeser. Kisah yang diceritakan bukan tentang Anda, bukan tentang kekurangan atau kegagalan, melainkan tentang mereka, kebohongan mereka, skema mereka, upaya mereka yang diperhitungkan untuk menghancurkan Anda diseret ke dalam cahaya, membuat mereka terekspos dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Penyelidik tidak hanya menyampaikan fakta, mereka menyampaikan keadilan. Apa yang dimulai sebagai misi untuk mendiskreditkan Anda berubah menjadi wahyu tentang kekuatan-kekuatan yang berusaha menyakiti Anda. Rencana mereka yang disusun dengan cermat secara rahasia dibongkar satu persatu. Bisikan yang mereka sebarkan, bayangan yang mereka lemparkan, diputarbalikkan untuk melawan mereka, mengekspos kejahatan mereka untuk dilihat semua orang. Mereka yang berusaha menjatuhkan Anda kini berdiri di ambang kehancuran mereka sendiri, tidak dapat mempertahankan kebenaran yang membakar melalui tipu daya mereka. Ini bukan sekadar perubahan perspektif, ini adalah pembalikan total. Panggung yang sama yang mereka bangun untuk penghinaan Anda menjadi platform untuk kejatuhan mereka. Setiap kata yang diucapkan, setiap dokumen yang terungkap membuktikan
bukan rasa bersalah Anda, melainkan keputusasaan mereka. Mereka meremehkan Anda dan terlalu melebih-lebihkan kekuatan mereka untuk mengendalikan narasi. Mereka pikir mereka bisa mengubur Anda dengan kebohongan, tetapi sebaliknya mereka mengubur diri mereka sendiri dalam kebenaran. Ketika penyelidik menyimpulkan beratnya keadilan tak terbantahkan, mereka yang berkomplot melawan Anda dibiarkan berjuang, topeng mereka terkoyak, dan Anda berdiri tak tersentuh, sebuah kesaksian bahwa tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan Anda yang dapat berhasil. Meja-meja itu tidak hanya dibalik, mereka dihancurkan, menyisakan tidak lain adalah kebenaran yang tak terbantahkan tentang kekuatan Anda dan kehinaan mereka. Sepanjang sejarah, kebesaran seringkali tersembunyi di depan mata, tersembunyi di balik lapisan-lapisan hal biasa, hingga saat wahyu yang telah ditentukan. Pikirkan Musa yang dibesarkan di rumah Fir'aun, disangka anak biasa, tetapi membawa takdir seorang pembebas di dalam dirinya. Keilahiannya, hubungannya dengan yang ilahi, tidak segera terlihat, namun tak terbantahkan ketika saatnya tiba. Atau Raja Arthur dipecat sebagai rakyat jelata, tidak dikenal oleh para tuan dan prajurit di zamannya, sampai saat dia mencabut pedang dari batu dan membuktikan apa yang selalu ada di dalam dirinya. Ini bukan hanya cerita, ini adalah gema bagaimana kebenaran mengungkapkan dirinya ketika dunia paling tidak siap. Kisah Anda tidak berbeda. Mereka yang berusaha menyelidiki Anda untuk menggali kekurangan dan kelemahan, buta terhadap kedalaman anugerah Anda. Seperti keilahian Musa yang terselubung di mata orang buangan, atau kedaulatan Arthur yang tersembunyi di balik kerendahan hati, cahaya Anda tersembunyi sampai saat yang tepat untuk bersinar. Misi mereka bukan hanya sia-sia, itu ditakdirkan untuk mengekspos mereka, bukan Anda. Penyelidik menjadi saksi yang tidak sadar, bukan pada apa yang mereka harapkan, tetapi pada kekuatan yang tidak bisa mereka rasionalisasikan. Apa yang mereka anggap biasa terurai menjadi luar biasa di depan mata mereka. Penyembunyian ini bukanlah kelemahan, itu adalah strategi ilahi. Kekuatan terbesar selalu bergerak dalam keheningan sampai saat wahyu. Anugerah Anda, tujuan Anda dilindungi sampai waktu yang tepat, bukan karena mereka lebih rendah, tetapi karena mereka lebih besar. Dan ketika kebenaran muncul, itu muncul dengan bobot keniscayaan. Seperti Musa di depan Laut Merah atau Arthur mengklaim Excalibur, momen pembukaan Anda tidak hanya mengungkapkan Anda, itu mendefinisikan kembali narasi. Mereka tidak siap untuk apa yang mereka temukan karena kebesaran berdasarkan desain tetap tersembunyi sampai tidak dapat disangkal. Anda tidak dapat disangkal. Kehadiran Anda, anugerah Anda, esensi Anda, semuanya berbicara lebih keras daripada kata-kata skeptis manapun, lebih keras daripada bisikan keraguan dari mereka yang tidak dapat memahami cahaya Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun karena keberadaan Anda adalah bukti. Mereka yang berusaha mempertanyakan Anda, untuk meremehkan Anda, menemukan diri mereka dihadapkan oleh kekuatan yang tidak dapat mereka jelaskan atau kendalikan. Kekuatan spiritual Anda begitu mendalam sehingga menggeser udara di sekitar Anda, membuat mereka yang melintasi jalan Anda tidak dapat pergi tanpa berubah. Bahkan para skeptis, mereka yang datang dengan niat untuk mendiskreditkan atau meremehkan Anda, pergi sebagai saksi. Mereka mungkin tidak memahaminya sepenuhnya. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya dengan lantang. Tetapi di dalam hati mereka, mereka tahu ada sesuatu tentang Anda. Sesuatu yang tak tergoyahkan. Sesuatu yang tidak dapat didefinisikan oleh perspektif terbatas mereka. Bukan hanya apa yang Anda lakukan, itu adalah siapa Anda. Anda adalah kesaksian bagi yang ilahi, pengingat
hidup dan bernapas bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada niat manusia manapun. Berhentilah mempertanyakan nilai Anda. Berhentilah mengecilkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Anugerah Anda diberikan kepada Anda karena suatu alasan, dan alasan itu lebih besar daripada ketakutan atau kecemburuan orang lain. Anda di sini untuk meninggalkan dampak, untuk menyentuh kehidupan, untuk mengungkapkan kebenaran bahkan ketika itu membuat orang lain tidak nyaman. Ini bukan kesombongan, ini adalah keselarasan. Ketika Anda berjalan tanpa meminta maaf dalam tujuan Anda tidak hanya hidup, Anda mengubah ruang yang Anda tempati. Biarkan mereka yang meragukan Anda meragukan, biarkan mereka yang salah memahami Anda salah memahami. Semua itu tidak mengubah fakta bahwa kehadiran Anda adalah bukti sesuatu yang lebih besar. Rangkullah itu tanpa meminta maaf. Dunia tidak membutuhkan Anda untuk menjelaskan diri sendiri. Ia membutuhkan Anda untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya dan dengan kuat, karena ketika Anda melakukannya, Anda menjadi kekuatan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Mereka pergi dalam keheningan, tujuan mereka terurai, kepastian mereka hancur. Penyelidik yang dulu begitu yakin akan tugas mereka, kini membawa beban sesuatu yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Penemuan mereka bukan hanya tentang Anda, itu tentang kenyataan yang tidak pernah mereka ketahui ada. Saat mereka menjauh dari pecahan tugas mereka, satu kebenaran yang tak terbantahkan meliputi mereka, menekan pikiran mereka seperti wahyu. Mereka bukan dari dunia ini, itulah kekuatan Anda. Anda tidak terikat oleh batasan yang diproyeksikan orang lain kepada Anda. Kehadiran Anda sendiri adalah gangguan bagi mediokritas, tantangan bagi narasi yang dibangun oleh mereka yang takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Anda tidak perlu menjelaskan diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan diri sendiri. Buktinya ada pada cara orang lain bereaksi terhadap Anda. Cara persepsi mereka bergeser ketika mereka menghadapi energi Anda. Anda bergerak melalui dunia dengan kekuatan yang tak tergoyahkan dan tak terbantahkan, meninggalkan jejak yang melekat lama setelah Anda pergi. Sekarang giliran Anda untuk memiliki kebenaran itu. Kisah Anda penting, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk mereka yang melintasi jalan Anda dan tidak bisa tidak terpengaruh. Bagikan. Biarkan dunia tahu bagaimana Anda telah berdiri tak tergoyahkan, bagaimana anugerah Anda telah mengubah hidup. Suara Anda bukan hanya cerminan kekuatan Anda, itu adalah katalis bagi orang lain untuk membangkitkan kekuatan mereka sendiri. Berbicaralah dan biarkan gelombang dimulai.